Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 2. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lukas 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencabai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk.
dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Sebab datang, sebab engkau datang hendak dasarkan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluarlah daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, hati yang tulus dan terus. Jangan lupa berbuat baik, jangan kapok berbuat baik, sekalipun kamu dikhianati, sekalipun lagi nulung di pentung, saudara ya. Jangan pernah berharap balasan yang baik ketika kamu nolong sama orang. Ya, karena selalu ada masalah, selalu ada. Yang namanya nolong orang itu, orang lagi butuh ditolong itu serubut, ya. Nah, makanya kamu harus selalu siap sedia, harus dengan hikmat ketika menolong, minta hikmat dari surga. Karena banyak sekali ketika kita nolong orang naif ya, pokoknya tak tolong, wah kamu diajar, kamu tidak kuat nanggungnya. Ya, saya seringkali ya
Saudara, ketika ada orang-orang yang lagi susah, saudara ya, Anda boleh percaya, boleh enggak ya. Orang yang lagi susah itu dan bertubi-tubi susahnya, dia itu lagi sial, saudara ya. Namanya lagi sial itu, ya sial, 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 sial. Kamu deket sama dia, ikut sial. Loh, ajaib ya. Mau kalau gitu jangan deket-deket, Pak. Nah, itulah masalahnya. Justru Tuhan suruh kita nolong loh. Padahal kita deket-deket ikut sial. Ikut sial, setidaknya uang kamu ikut keluar, harta kamu atau sesuatu kamu ya ikut keluar dan kamu gak dapat apa-apa. Ya karena namanya kan sial kan. Ini kan orang-orang Tionghoa itu ada orang sial itu nggak mau deket-deket tuh. Itu sekali dua kali dia tahu, kalau sekali namanya nggak sial ya. Tapi kalau bolak-balik ini orang sial dia nggak mau deket-deket tuh, takut. Tetapi Tuhan ajari kita apa saudara? Suruh nolong. Mengapa banyak orang sial di sekeliling kita? Ya kan? Makanya Tuhan Yesus kan bilang orang miskin selalu ada padamu kan. Loh itu enggak main-main, itu satu potong kalimat Tuhan Yesus itu, orang miskin selalu ada padamu. Mengapa? Supaya kamu tolong dia. Itulah kesempatanmu untuk berbuat kebaikan. Sebab kalau tidak ada orang miskin di sekitarmu, adanya orang baik semua, kamu tolonglah, gunanya apa, kata Tuhan Yesus, apa jasamu? Kamu bikin pesta yang diundang orang kaya semua, terus ngasih sumbangan banyak, lah itu apa jasamu? Tapi kalau ada orang-orang yang susah, lagi kamu bikin pesta, kamu undang tuh orang-orang susah itu, maka upahmu besar di surga. Ya kan? Bapamu yang tersembunyi itu yang akan memberikan kebaikanmu. Karena ketika kamu memberikan kebaikan kepada orang-orang miskin ini, dan mereka tidak sanggup membalasmu, yang ada tambah bikin kamu sial. Iya. Tapi kalau Bapamu yang di surga itu yang akan memberikan kebaikan bagimu, saudara ya. Ajaib ya. Itulah banyak paradoks ya di dalam firman Tuhan. Banyak sekali paradoks di dalam firman Tuhan. Ya, dan seringkali kita lupa dengan paradoks-paradoks itu. Ya kan? Kenapa? Kalau nolong orang, ya orang itu harus tahu diri. Tadi baru ngomong-ngomong ya. Baru ngomong-ngomong di jalan. Jemaat kita ini kan, maaf kata 80% ini orang bermasalah. Ya kan? Kebetulan tadi yang datang banyak ya. Sekitar berapa tadi si Marcel sama Peter ngitung 53 orang ya. 53 orang yang datang tadi, jemaat kita di Den Haag ya. Cuma dikit ya, iya kalau buat di Belanda itu udah banyak, sudah 53, kita tuh berdarah-darah penginjilannya kan. Kita bukan ngambilin dari jemaat gereja lain, bukan ngambilin dari jalan. Itu orang-orang kriminal, orang-orang homeless dari jalan kita pungutin satu-satu, kita injilin satu-satu. Ya kita baptis satu persatu. Ya namanya orang kriminal ya. Udah datang pun ya sisa-sisa sifat kriminal itu, dia datang kan apa, mau dengar firman Tuhan? Enggak. Dia datang mau apa? Mau makan. Ya kan? Ya selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Dan masalahnya apa saudara? Masalahnya gereja kan gak siap. Gereja itu maunya nolong, tapi jangan jadi beban. Maunya nolong, tapi gak mau punya masalah. Padahal yang kita tolong itu orang-orang bermasalah loh. Orang-orang bermasalah. Ya saya ikut bermasalah juga gara-gara mereka. Ya kan? Gara-gara orang bermasalah ini saya jadi banyak masalah. Itu kan bukan masalahnya saya. Saya dulu pernah cerita sama kalian ya, daripada saya punya masalah, mendingan saya punya masalah mikirin masalahnya orang. Wah, itulah tanah perjanjian tuh, saudara. Itulah tanah perjanjian. Kamu tidak mikir masalahmu sendiri lagi. Kamu mikirin sesuatu untuk bagaimana aku bisa menjadi solusi bagi masalahnya orang. Kalau kamu di padang gurun, kamu mikirin badanmu sendiri aja lagi remuk. Bagaimana ngurusi orang lain? Ya kan? Tetapi ketika kamu masuk tanah perjanjian, kamu belajar berbagi hidup dengan orang-orang ini. Makanya kamu harus masuk ke padang gurun. Kamu dipersiapkan bagaimana kamu punya pengalaman hidup. Saya bisa cerita ya kemarin saya bilang mohon maaf saudara, ketika saya cerita padang gurun, banyak yang tersinggung. Sungguh saudara, saya cerita padang gurun, saya yakin banyak yang tersinggung. Dikira saya membongkar rahasia kamu di sini. Padahal enggak. Sungguh bukan maksud aku membongkar dosa kalian. Makanya saya nggak sebut nama kan. Tapi semua kejadian itu ya polanya selalu sama. Nih Pak Utomo melewati padang gurun. Yang saya cerita itu terjadi sama Pak Utomo. Nih ya Pak Polisiaan. Ya kan semuanya sama dengan Pak yang saya cerita.
Saya ngomong tentang padang gurun. Apa yang saya ngomong ini Bu Eprata juga mengalami, ya kan? Semua kalian di sini mengalami, ya kan? Sama. Saya nggak tahu masalah kalian apa, tapi pokoknya itu pasti kalian ngalamin. Setidaknya mirip-mirip lah, ya kan? Nangisnya, apanya, problemnya, ya busuk-busuknya, sama. Kira-kira begitu. Saya juga begitu. Ya, bedanya sebagian dari Anda nggak jujur. Ya kan, sebagian dari Anda tidak jujur. Ya, dan itu sama, saya pun dulu tidak jujur. Tapi kemudian saya tahu saya buru-buru jujur, karena kalau saya tidak jujur, saya tidak akan mendapat jalan keluar. Karena saya kan nggak mau, saya tidak tahu saya ini ada di padang gurun apa masih di Mesir. Jangan-janganlah kita masih di Mesir. Tetapi ketika kamu menang, ya, di padang gurun, ya, saya selalu kasih PR 40 hari tanpa mengeluh. Ayo saudara, 40 hari tanpa mengeluh. Bahkan extend kalau sudah berhasil 4 tahun tanpa mengeluh. Coba lihat hidupmu berubah. Coba lihat aja. Perpanjang lagi 12 tahun tanpa mengeluh. Perpanjang lagi 40 tahun tanpa mengeluh. Waduh, hidupmu itu seperti sorga. Coba jangan tidak percaya. Saya masih bolong-bolong. Ya kan, kenapa? Karena begitu hidup enak, ya, orang itu apa? Lupa diri kan? Begitu hidup enak, orang selalu lupa diri. Saya termasuk orangnya. Ngaku saja, karena saya juga ngaku supaya saya berubah. Nah, di padang gurun itu, ya, kamu harus bertekad menang. Jangan nyerah. Karena kamu membutuhkan segala macam kerendah hatian yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu bikin, saudara. Di padang gurun itu, ya, kamu butuh kerendah hatian yang luar biasa. Sebab ketika kamu mau eyel-eyelan di padang gurun, mau sombong-sombongan di padang gurun, maka yang kamu dapat cuma hati yang pahit, getir, cuman kekecewaan. Kalau kamu mau mempertahankan egomu di padang gurun, yang kamu dapat cuma kepahitan. Dari satu gagal ke kegagalan yang lain. Karena di padang gurun itu sebenarnya untuk meremukkan karaktermu, saudara. Sampai ludes, sampai kamu tuh bangkrut. Karaktermu tuh habis semua. Ya. Mengapa? Mengapa harus ditemukan? Karena untuk menerima berkat-berkat, ya, di tanah perjanjian, itu kamu benar-benar harus hidup di dalam kerendahan hatian, saudara. Tanah perjanjian itu hanya bagi orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan segala berkat yang dari surga. Kamu tidak mungkin kasih anakmu yang masih narkoba itu warisanmu, saudara. Ujuk-ujuk nih tak kasih toko satu padahal dia masih pakai narkoba. Ngedrugs ya, masih kecanduan. Tak jamin habis itu tokonya dikasih satu. Jangan ngomong enggak. Wah, saya sudah nonton banyak orang begitu. Jangan ngomong saya lagi nyinggung kamu lagi. Enggak, saudara. Jangan ngomong saya kena. Enggak, pokoknya saya jamin. Ini anak masih kena narkoba. Terus kamu kasih satu perusahaan sama dia habis. Jangankan kasih satu perusahaan. Kamu bawain dia motornya aja digade, saudara, hilang. Jangankan motor, kamu tinggalin dia di rumah, ada TV-nya digade, dijual itu buat beli obat. Kamu tidak mungkin kasih anakmu yang masih ngedrugs itu kasih kepercayaan, tidak mungkin. Nanti alasannya, oh no, saya gini ada begini, alasannya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itu, saudara. Itu saya sering bilang, satu septic tank kalau perlu tak imporkan nanti dari Mongolia. Iya kan? Kenapa? Ya karena memang dia nggak bisa tanggung jawab, karakternya nggak baik. Kalau anak ini karakternya tidak bagus, lalu orang tua ngasih dia sesuatu yang berharga, wah ini orang tua tolol. Kasihlah kepada anak yang bertanggung jawab dan yang mau berbagi. Ya, demikian juga dengan tanah perjanjian. Itu kan diwariskan bagi Anda dan saya. Kita semua ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya hak untuk masuk ke tanah perjanjian, hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ya. Aku gembala yang baik, ya kan? Gembala yang baik akan memberikan kehidupan, ya, dan
hidup dalam kelimpahan. Lah, kamu kenapa masih bolak-balik buka tutup lubang cangkul-cangkul yang dalam? Kenapa kamu masih hidup di dalam gubuk derita, pondok mertua indah? Kenapa kamu masih mau beli beras saja kudu ngutang sama tetangga? Kenapa kamu masih jejeritan begitu? Karena kamu belum hidup di dalam kelimpahan. Saya tidak berkaya kamu kaya raya, ya aku kaya raya itu urapan khusus. Ya, tapi kamu kan hidup dalam kelimpahan. More than enough. Ya, kelimpahan itu artinya more than enough. Kamu tidak perlu mikir besok mau makan apa, bahkan kamu bisa berbagi. Kelimpahan itu saat kamu bisa berbagi rezeki yang kamu punya sesedikit apapun. Itu namanya kelimpahan. Dan ketika kamu belajar bertanggung jawab dengan itu, setia dalam perkara yang sedikit, Tuhan percayakan yang lebih besar. Makanya kamu pengen diberkati, saudara, ya, bukan kasih ke gereja. Kamu bersedekah. Karena sedekahmu itu yang akan menyucikan seluruh hidupmu. Makanya di padang gurun itu tempatnya kamu diproses supaya kamu bisa masuk ke tanah perjanjian layak. Orang Israel dibawa dari Mesir, terima Torah di Sinai. Yuk, kita kirim 12 pengintai. Yang 2 punya rema, saudara. Yosua sama Kaleb. El Shaddai, dia maha besar. Jehovah Sebaot, kita serbu. Allah kita akan sanggup mengalahkan musuh-musuh kita. Yang 10 tahu teori, tapi tidak rema. Wah, mesti punya hikmat bro. Tapi dia nggak punya iman bahwa Tuhan akan sanggupkan dia. Dia hanya bermimpi, tetapi ya mimpinya cuma tinggal mimpi doang. Aku punya mimpi ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Cuman takut. Ya nanti dengar, saya kalau pakai bahasa Inggris ya, tentang Yakub. Ya tadi sore ya, tentang Yakub sama Esau. Yakub yang punya mimpi. Dan diberkati Tuhan dengan mimpinya itu. Dan dia sempat takut. Kenapa dia takut? Ya takut yang ngerampok dari nyuri dari kakaknya. Cuman karena dia punya berkat Tuhan, maka dia bergumul dengan hidupnya sendiri untuk mengambil haknya dia. Karena tanah perjanjian itu punyanya dia. Tanah perjanjian itu punyanya Yakub. Kenapa? Dia nyuri, Pak. Dia nyuri karena kakaknya goblok, tidak menghargai. Ya diambillah sama orang. Kalau kamu tidak menghargai tanah perjanjianmu, ya diambil sama orang. Tuhan kasih ke orang yang lain yang lebih menghargai. Kamu di padang gurun, masuk padang gurun, supaya kamu tahu berharganya tanah perjanjian. Saya sering bilang sama orang Belanda di sini ya, kamu tahu nggak, Belanda ini seperti surga. Oh ya? Yang orang Belanda ini kan suka mengeluh ya. Orang Belanda itu suka mengeluh ya. Kurang ini, kurang itu, komplain ini, komplain itu. Waduh, makanya ada kata Velklagen, ya, banyakkan komplain loh. Orang Belanda itu dikit apa komplain, dikit-dikit komplain, apa komplain ya. Terus saya ketemu beberapa orang, kalau saya cerita, kamu tahu, oh ya, terus saya cerita, kamu pernah tinggal di Indonesia. Seperti apa? Saya cerita, di Indonesia itu, ya Belanda itu ya, anjing di Belanda itu masih lebih beruntung daripada bayi di Indonesia. Saya selalu cerita itu, saudara ya. Dia sampai kaget-kaget ya. Tak ceritain diskriminasi, tak ceritain ya. Di sini kamu itu bisa apa aja dengan bebas. Kamu duduk di rumah saja dikasih uang sama negara. Di Indonesia, kamu sudah kerja saja uangmu diambil sama negara. Kamu nggak punya kerjaan saja nggak dikasih kerjaan, malah duitmu tambah diambil lagi. Umat, saudara. Di sini kamu duduk manis, kamu dikasih uang sama negara. Yang penting kamu jangan bikin gara-gara. Kalau kamu bikin gara-gara, ya salahmu sendiri, ya kan? Ya. Nah, gereja juga nggak siap. Gereja tuh maunya itu orang itu baik-baik, tak bantu, tapi kamu jangan ngerusuhi, ya kan? Karena gereja juga banyak mengeluh juga, gerejanya saja banyak komplain. Waduh, ini jemaatnya nggak mau yang begini, jemaatnya nggak mau yang begitu, maunya pilih sendiri, ada pecah gerejanya, saudara ya. Aduh, banyak kok kayak tunggalnya gereja-gereja di Belanda begitu.
Dia pilih-pilih orang yang maunya begini, maunya begitu, ada bubar, misalnya pecah. Kalau kita, ya Tuhan percayakan orang seperti apa, ya begitu. Kamu akan masuk ya, kalau kamu tidak akan pernah bisa menghargai tanah perjanjian itu kalau kamu tidak melewati padang gurun. Percaya saya, saudara. Orang-orang yang lahir di tanah perjanjian, dia belum merasakan padang gurun, dia tidak akan menghargai betapa tanah perjanjian itu begitu luar biasa. Buat saya yang pernah tinggal di Indonesia yang didiskriminasi dengan luar biasa, ya. Ketika saya dapat paspor merah Nederlandse Koninkrijk, aduh saudara, saya menangis dengan, aduh Tuhan, rasanya punya warga negara surga itu ya mungkin begini atau lebih dari itu ya. Sekarang ini saya warga negara Belanda aja sudah rasanya udah paling, rasanya banyak kesusahan kok tidak berasa lagi, banyak penderitaan tidak berasa lagi. Karena saya tahu rasanya hidup di padang gurun, rasanya hidup di neraka kayak apa. Ya kan, sehingga sini rasanya kayak surga banget. Saya respect, saya semua peraturan di sini saya ikut, hati-hati semuanya. Kalau kamu tidak pernah melewati padang gurun, kamu nggak tahu tanah perjanjian itu nikmat, susu dan madu itu enak. Maka 10 utusan, dia hanya bermimpi, tapi dia nggak punya rema. Tapi kalau kamu punya rema di padang gurun, kamu masuk tanah perjanjian, lihat, semua malaikat itu kan melayanimu, saudara. Malaikat apa yang pakai sayap? Ya enggak. Pokoknya semua malaikat. Artinya semua yang baik dari surga itu akan diutus, dikirim ke kamu. Ya. Kalau ingat Yakub mimpi di Betel, malaikat naik turun itu ya. Malaikat naik turun dari surga ke bumi. Itu artinya mereka siap untuk melayanimu, siap untuk memberi berkatnya. Dia malaikat dari surga ya, datang berkat, pergi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dia sibuk, siap untuk melayanimu. Ketika Yesus keluar dari padang gurun, masuk ke tanah destiny yang dia berikan. Oh, nanti kita cerita tentang tanah perjanjian ya. Kamu jangan berpikir tanah perjanjian itu adalah terus masuk surga begitu. Di tanah perjanjian kamu tetap harus kerja. Tapi kamu bekerja dengan pelayanan para malaikat. Iya kan? Malaikat itu apa? Malaikat itu bukan makhluk bersayap. Yang makhluk bersayap itu burung, saudara ya. Jangan kamu bilang malaikat itu makhluk bersayap. Malaikat itulah apapun yang Tuhan utus kepadamu. Bahkan keledai pun bisa jadi malaikat. Bahkan batu pun bisa jadi malaikat. Hujan pun bisa jadi malaikat, badai pun adalah malaikat. Tapi kamu akan mengalami pelayanan malaikat apabila kamu keluar dari padang gurun dan kamu menang. Itulah makanya hidupnya diberkati luar biasa. Yehi, wihi. Jadi terjadilah karena kamu sudah melewati padang gurun itu, karaktermu kuat. Karaktermu punya karakter ilahi. Karena di padang gurun itu semua dihancurkan, diremukkan, semua segala macam kehidupanmu diremukkan. Kegagahan saya, kesombongan saya. Aduh, sekarang kalau ditanya, saya bolak-balik kalau orang tanya sama saya, Paul, kenapa kamu jadi pendeta? Karena aku tidak bisa kerja lainnya. Udah simpel, saudara. Kalau saya bisa kerja lainnya, saya pilih ini, pilih itu, pilih itu. Dulu saya kembali melayani Tuhan 2015. Tuhan, aku tidak mau melayani itu, aku tak kerja dulu, Tuhan. Ya maaf saudara, Tuhan bilang sama saya, kamu mau kerja apa lagi? Jenemu wis mambu. Kamu tuh sudah bau. Kamu mau kerja apa lagi? Siapa yang percaya kamu? Terus saya pikir, iya Tuhan ya. Terus tiba-tiba saya baca Alkitab, mencangkul aku tak malu, tak mampu, mengemis aku malu. Itu rema sekali tuh buat saya tuh. Ya udah aku tak full time. Aku mulai penginjilan di Facebook, penginjilan di jalan. Orang bisa tersungkur ya. Tersungkur ngelorok gitu ya. Tuhan ampuni aku penginjilan begitu ya. Setiap lihat orang tak bacain satu-satu. Terkoper ya. Sampai akhirnya kita baptis ratusan orang tuh ya. Selama di Indonesia itu ya, orang-orang Islam juga banyak yang datang. Ya ngirim message di Facebook, minta dibaptis sama saya. Sampai saya ketakutan, ya bingung ya kan. Jangan, kalau saya dibunuh enggak apa-apa, kalau anak saya diapa-apain gimana? Ya ada kita difilter. Ya dulu pernah saya cerita,
difilter. Mau masuk rumah saya, baru boleh masuk rumah saya kalau tak ajak makan babi, mau, saudara ya. Ada babi macam-macam, babi cabai garam, babi kecap manis, babi ngepet, segala macam. Pokoknya tak ajak makan babi dulu. Kamu kalau nggak mau makan babi, pokoknya nggak boleh masuk rumah saya. Harus syaratnya. Ya, jadi kalau kalian nggak makan babi, nggak boleh masuk rumah saya di Belanda, saudara. Kamu kudu makan babi dulu. Kamu kudu makan babi pokoknya ya. Hati-hati, kamu nggak makan babi, hati-hati, saudara. Nggak boleh masuk rumah saya pokoknya. Nanti kalau kamu mata-mata gimana, saya repot. Ya, tapi Tuhan pakai. Kenapa? Karena mengemis aku malu, mencangkul aku tak mampu. Bisa ini cuma melayani Tuhan. Makanya aku tekun. Kemarin ada godaan ya, buka kafe ya. Saya curhat, saya cerita sama dokter Ido sama pengurus ya. Kita mau bikin kafe supaya kita bisa self supply begini. Stop. Wah, saya mau jadi supir taksi barang. Kamu kan dulu janji sama Tuhan, lepaskan semua. Dulu kamu tidak kerja apa-apa, Tuhan berkati kamu pelayanan sampai sejauh ini. Sekarang kamu punya ini, punya itu, kamu tinggal minta tolong teman-teman modalin kamu. Sekarang kamu bukan kafe, kurang ajar dalam saya ngomong sendiri, kurang ajar si Paul ini. Dulu kamu kere, cuman bisa katanya kamu ngomong-ngomong, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Sekarang mentang-mentang udah begini, terus kamu mau pilih anak pilih biayapan sana sini. Aduh Tuhan, aku ini kurang ajar sekali ya. Kamu bayangin kalau kamu punya karyawan begitu. Kamu ini orang, kamu pungut dari tempat sampah, terus kamu ajarin, kamu sekolahin, kamu didik segala macam. Ya setia sama kamu, karena ya dia dari tempat sampah. Begitu dia sudah kuat, begitu dia sudah punya kemampuan, Pak Utomo, aku tak permisi ya, aku punya pilihan lain. Ada orang nawari aku jadi manajer. Pak Utomo garuk-garuk kepala, saudara ya. Sebentar. Jenggotku bisa pindah ke kepala ini. Pak Utomo bilang begitu kan. Kan kurang ajar kan, saudara, bayangin. Diharap-harap bisa bantuin, ya kan. Tak rawat, tak sekolahin, tak didik. Begitu dia sudah punya semuanya, goodbye Pak Utomo, aku tak kerja jadi manajer di sana, di tempat lain. Nah itu kayak saya kemarin tuh, saya nyaris begitu tuh, saudara. Aduh, saudara. Tuhan ampuni saya ya, untung Pak DJ datang. Pak DJ datang, Pak Paul. Ini kalau saya tidak salah dengar, Tuhan ngomong Pak Paul tidak boleh lo kerja sekuler. Terus saya diem, saya nangis di hati ya. Pak DJ ngomong begitu, saya nangis saudara di hati ya. Pak DJ tidak tahu, saya ketawa-ketawa. Iya Pak DJ, tak doain lagi. Tapi Tuhan ajari saya ya, satu ya, kamu kudu tahu diri. Dulu Tuhan pulihkan saya sampai sebegini hebat. Buat saya sudah sebegini hebat ya. Sekarang kamu sudah begini hebat, kau udah ngajar kamu bikin kafe, mau bikin apa, terus siapa yang mau ngurusin bukunya itu belum jadi, tuh kamu udah kerjain. Terus siapa yang mau ngajar lagi, kamu udah kecapean begitu, kamu mau ngajar, mau jadi supir taksi segala macam, gagahan kamu kenapa tidak percaya bahwa Tuhan sanggup cukupkan kamu? Tuh saya pikir-pikir lagi, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku kurang ajar sekali ya. Walaupun itu sebenarnya buat kebaikan ya, supaya saya jangan bergantung. Tetapi Tuhan ajarkan, kamu harus percaya. Kamu harus hidup dari firman Tuhan. Saudara, saya sudah melewati padang gurun, saudara. Di padang gurun itu, waktu itu, saya besok makan apa, saya nggak tahu. Saya sudah melewati itu. Lalu, kenapa sekarang saya jadi takut? Kenapa saya jadi khawatir? Terus, kenapa saya nggak fokus? Ya kan, orang ngajar ya, Sabtu aja masih kesiangan tadi, aduh, minta maaf ya, HBC 1 ya. Nah itu loh, karena kamu jelang-jelangan, sekarang kamu mampu ini, mampu itu, otakmu jelang-jelangan lagi, kreativitasmu kemana-mana, kamu tidak pegang satu, Tuhan sudah percayakan yang teguh, yang mantap sampai habis. Di padang gurun kalau kamu setia, saudara, sampai dihancurkan segala kebisaanmu. Waduh, saya udah nggak bisa apa-apa, hancur di padang gurun, sudah hancur. Makanya, begitu saya sudah hancur, saya sudah bilang, Tuhan, apapun terjadilah, mau remuk sak matimu, jadi Tuhan. Begitu saya ngucap gitu, padang gurunnya tiba-tiba selesai, saudara. Begitu saya ngucap begitu, tuh padang gurun tiba-tiba, loh, di depanku sudah tanda perjanjian. Tanpa kamu sadari, coba kamu belajar ngomong kayak saya. Tuhan, apapun terjadilah sak mati, sak karepmu, Tuhan, hancur ya hancur, pokoknya jangan lepaskan aku dari tanganmu. Begitu kamu ngomong begitu, tuh, mungkin berapa hari kemudian tiba-tiba kamu udah nyampe tuh di tanah perjanjian tuh. Loh, udah di situ. Ya,
satu, itu doa yang paling Tuhan sukai menurut saya. Selama saya berdoa, segala macam doa yang saya panjatkan, nampaknya Tuhan paling senang ketika saya ngomong itu tuh tadi, saudara. Apapun Tuhan terjadilah sak makarep mati remuk, nek perlu setengah mati setengah hidup sekarepmu Tuhan. Yang penting jangan lepaskan aku dari tanganmu. Jadi saudara, tiba-tiba sampai di tanah perjanjian. Tiba-tiba ada pelayanan para malaikat. Pelayanan para malaikat, yehi wihi, terjadi dan terjadilah. Kalau saya ngomong bara kedabar, bara terjadilah. Sesuai dengan perkataan, sesuai dafarku ya. Bara kedafar, abrakadabra itu ya. Pernah diajarin dulu ya. Abrakadabra itu kan saya bara kedafar. Artinya kan itu sesuai bara kedafar. Terjadilah, ya terciptalah sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Dan itulah pelayanan para malaikat di surga. Bara kedafar. Ketika kamu kerja, tiba-tiba wah saudara ya. Ketika kita ditinggal, bahkan ada beberapa donatur juga yang meninggalkan kita, tiba-tiba Tuhan kirimkan lagi yang aneh-aneh ya. Aduh, saya bilang, sampai aku bilang, waduh saya sampai nggak speechless. Itulah pelayanan malaikat di surga. Jangan berharap sama manusia, berharap sama Tuhan. Karena yang melayanimu Pak Utomo, yang melayanimu Gregorius, Pak Apul, ya Pak Ius Katu, Bu Rasini, Bu Eprata, ya, yang melayanimu Pak Mulia adalah para malaikat di surga. Ya, yehi wihi terjadi, maka terjadilah, ya kan? Tuhan Yesus memberkati.